Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bersama-sama hadir dalam pengajian rutin bulanan Majelis Ta'lim Alumni SMA 28 Angkatan 89 dan Alhamdulillah kajian malam ini merupakan kajian kita yang ke-10. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Kiai Haji, saya selaku MC pada kajian malam ini mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kiai Haji Effendi Anwar LC dan rekan-rekan alumni yang telah berkenan hadir pada kajian malam ini. Sebelum memulai kajian ini, saya akan membacakan susunan acara dari awal hingga akhir. Kajian ini akan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Setelah itu, kita akan mendengarkan tausiah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kuis, dan sebagai penutup kajian adalah pembacaan doa. Rekan-rekan yang ingin berinfak bisa langsung transfer ke rekening seperti yang sudah tertera dalam flyer. Dan Alhamdulillah sampai tanggal 16 Februari 2022 telah terkumpul dana sebesar Rp10.983.970. Semoga infak dari rekan-rekan dapat menjadi ladang amal dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Sebelumnya saya mohon rekan-rekan untuk nanti bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan tertera pada kolom chat. Dan saya mohon pula kesediaan rekan-rekan untuk dapat menonaktifkan mode suara pada saat tausiah berlangsung dan mode suara dapat diaktifkan kembali pada saat sesi tanya jawab. Baik, Bapak Kiai dan rekan-rekan yang berbahagia, sebagai awal acara ini kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Nurmansyah yang akan melantunkan surat Luqman ayat 12-19 dan sari tilawah akan dibacakan oleh Saudari Sekarulan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya
Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nurmansyah dan Saudari Wulan atas tilawah dan sari tilawahnya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita sampai pada acara pokok pada kajian malam ini, yaitu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Effendi Anwar LC. Beliau adalah seorang pendakwah dan saat ini merupakan pengasuh pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Utsmani di Jakarta. Beliau juga seorang penyusun buku tahsin dan tajwid metode Utsmani. Assalamualaikum Bapak Kiai. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Tema kajian pada malam hari ini adalah Anakku Harapanku. Anak adalah amanah bagi para orang tua. Anak bisa menjadi penentu bagi orang tua saat yaumul hisab nanti. Karena sesungguhnya ajaran yang dilakukan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap kesalehan anak. Apakah kita telah membekali anak-anak kita dan apakah kita juga telah membekali diri kita untuk orang tua kita, dan bagaimana apabila anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, insya Allah kita akan mendapatkan jawabannya dari tausiah kali ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa rekan-rekan nanti dapat menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber melalui kolom chat, atau apabila waktu memungkinkan dapat disampaikan melalui mode suara pada saat sesi tanya-jawab setelah tausiah ini. Baik, kita akan mulai tausiah. Bapak Kiai memiliki waktu kurang lebih 30 menit. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf, mohon izin tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah nama kita selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ketika hamba-hamba Allah berkumpul di majelis ilmu, dibacakan Al-Qur'an dan seterusnya, banyak fasilitas, salah satunya puncaknya adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, disebutkan namanya, dipanggil presensi kehadirannya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Insya Allah nama kita selalu dan terus dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua kebutuhan kita mudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan masalah kita mudah diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Maha Kuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentang tema anakku harapanku, Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan sebagaimana firman Allah tentang anak dan keluarga. Tadi diantaranya dibacakan oleh
dalam tilawah tadi, surah Luqman, Masya Allah. Kemudian dalam surah Al-Furqan juga Allah sebutkan tentang hubungan keluarga. Bahkan dalam sebuah doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu sudah hafal, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sedikit merenungi firman Allah surah Luqman tadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman tadi ada 3 ya, pesan Allah yang sangat mendasar. Yang pertama dari sisi akidah. Ya. Allah berfirman wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu la ya bunayya la tusyrik billah. Yang paling mendasar adalah akidah tauhid, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita putra-putri kita mendapatkan nikmat terbesar ini. Keimanan, keislaman, ya, tauhid kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dasar negara kita, ketuhanan yang maha esa. La tusyrik billah, qul huwallahu ahad. Yang kedua yang dipesankan oleh Luqman Al-Hakim adalah ya bunayya aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Ini adalah ibadah. Yang pertama akidah yang lurus, yang kedua aqimis shalah, ibadah yang benar. Dan ibadah tertinggi, puncak ibadah seorang hamba adalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, ketika sedang sholat, puncak kedekatan seorang hamba kepada Allah adalah wa huwa sajidun, aqimis shalah, ketika sholat. Alhamdulillah pula Bapak dan Ibu, sholat menjadi kegiatan terpenting kita. Ya, kita selalu menunaikannya, rasanya tidak mungkin kita meninggalkan sholat ini. Itu prinsip kedua. Dan prinsip ketiga yang ada dalam surah Luqman ini adalah tentang wala tusa'ir khaddaka linnas, ayat 18, tentang akhlak mulia. Ya. Kerendah hatian atau kerendahan hati dan tidak sombong. Di sini digambarkan dalam Al-Qur'an, jangan tusa'ir khaddaka itu jangan melengos gitu ya. Kalau ngomong dengan orang ya yang santun, pandangan matanya, sikapnya yang santun, apalagi tutur katanya ya. Masya Allah. 3 prinsip mendasar ini memang Bapak dan Ibu akan menjadi suri tauladan. Akan menjadi contoh yang akan diperhatikan dan dirasakan oleh putra-putri kita tercinta, sehingga ketika ini nanti diteladani oleh mereka, insya Allah harapan kita, anakku, harapanku, ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina. Ya. Sekali lagi 3 prinsip. Yang pertama akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Insya Allah semua menjadi selesai. Nah, dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa yang sangat lengkap. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa langsung diajarkan oleh Allah agar kita minta kepada Allah yang paling mendasar pula dalam kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Ya Allah Rabbana hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina, suami istri, wa dzurriyyatina, anak cucu, yang qurrata a'yun, menjadi sumber kesejukan mata, ya, sumber kebahagiaan. Masya Allah.
Dan tentu ini sesuai dengan tema kajian kita, bahkan sesuai harapan kita, apa sih yang kita idamkan, apa yang kita kejar di dunia ini, kecuali yaitu ya suami, istri, putra, putri, anak, cucu, ya mungkin nanti kakek, nenek, bapak, ibu, ya keluarga besar ke samping. Ya. Kalau semuanya menjadi sumber kebahagiaan, tentu seakan-akan dunia ini sudah dalam genggaman. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya kemudian memang keluarga kita, terutama keluarga inti tadi, suami, istri, dan anak, cucu, ya adalah menjadi sumber kebahagiaan. Doanya disempurnakan oleh Allah untuk kita baca. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imam. Di sini para ahli tafsir menjelaskan adalah terdepan, artinya teladan. Jadikanlah kami semua teladan, imaman untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Menjadi orang bertakwa saja sudah kemuliaan tertinggi. Inna akramakum indallahi attaqakum. Orang yang paling mulia sesungguhnya ya, dalam kacamata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana kalau kemudian Allah mengajarkan doa bukan bertakwa saja, tetapi menjadi teladan bagi orang yang bertakwa. Subhanallah. Inilah barangkali menjadi kunci yang tadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memang memiliki yang pertama tadi akidah yang Esa Allahu Ahad, la tusyrik billah, ibadah yang semangat, yang luar biasa, aqimis shalah, ibadah tertinggi Allah sebutkan. Kemudian akhlak yang mulia, kerendahan hati, dan semua bentuk akhlak yang mulia, sesungguhnya itu akan dilihat, akan disaksikan oleh putra-putri kita tercinta, sehingga akan menjadi warisan utama kita kepada mereka. Ya. Kalau kita bisa simpulkan dari rangkaian ayat tadi, kita bisa merujuk kembali ke firman Allah dalam ayat yang lain, Bapak dan Ibu, surah Al-Kahfi, ayat 82, di mana Allah mengkisahkan bagaimana anak-anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya mewariskan kesolehan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi tersebut, ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain, ayat 82, Bapak dan Ibu yang mungkin biasa kita baca pada hari Jumat, ya. Adapun rumah yang tua itu milik dua anak yatim di kota, kata Allah. Fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada warisan, kekayaan, harta anak yatim tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ayahnya adalah orang yang salih. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Al-ayah. Allah ingin, ya, bahwa anak yatim itu sampai dewasa, kemudian mengambil kembali harta kekayaannya yang ada di rumah tersebut. Pelajaran yang berharga Bapak dan Ibu, bahwa orang tua, ini para ahli tafsir juga menjelaskan, abuhuma di sini simbol orang tua, bahkan katanya, kata para ahli tafsir, ini bukan ayahnya langsung, tapi di antara kakeknya itu ada orang yang soleh. Karena kesolehan orang tuanya atau kakeknya, wa kana abuhuma, ayahnya soleh, Allah menjaga bukan hanya anak yatimnya, sampai hartanya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karena kesolehan orang tuanya. Kemudian dalam menjaga harta anak
yatim ini, ya kalau hartanya saja dijaga, kata Allah tadi kan, sampai anak itu dewasa dan bisa mengambil hartanya kembali, dalam menjaga harta itu, ya, Allah menggerakkan dua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini dalam kisah ayat Al-Kahfi tadi. Ya. Nah, kalau Allah Maha Kuasa untuk menggerakkan dua nabinya menjaga harta anak yatim, apalagi menjaga jasmani fisiknya dua anak yatim tadi, tentu lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jasmani lebih berharga dari harta. Ya, jiwa lebih berharga dari hartanya. Nah, inilah sebuah kisah yang Masya Allah luar biasa, bahwa insya Allah putra-putri kita akan menjadi harapan kita. Ternyata kuncinya lagi-lagi adalah kesolehan orang tua. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menjadi teladan bagi mereka semua. Di antara kuncinya 3 tadi ternyata. Surah Luqman, ya, ayat ke berapa tadi? Ayat ke-12 sampai 19, ya. Itu terkait dengan 3 hal: akidah, ibadah, akhlak. Kemudian mohon izin pula Bapak dan Ibu, ada peluang lain. Ternyata tidak hanya di dunia. Ya, tentu kita sudah hafal banget ya sabda Rasulullah, kalau pada saatnya ya, orang tua kita mungkin sebagian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan memberikan manfaat, memberikan fasilitas kepada mereka semua adalah kita putra-putrinya yang solih dan solihah. Waladun solihun yad'u lah. Putra-putri yang solih, solihah, yang selalu berdoa untuk beliau yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang menjadi harapan kita, bahwa pada saatnya Allah akan memanggil kita, namun amal solih, pahala, seakan-akan kebaikan-kebaikan kita itu dilanjutkan oleh putra-putri kita dengan istighfarnya, dengan doanya, bahkan dengan mungkin ya amal-amal jariah yang diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Nah, ketika itu terjadi, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ternyata harapan yang akan diberikan oleh anak-anak itu bukan hanya qurrata a'yun di dunia ini, sumber kebahagiaan dalam kehidupan yang sementara ini. Tetapi Allah menggambarkan pada ayat yang lain, Bapak dan Ibu, mohon maaf ini banyak ayat-ayat saja, karena saya tidak begitu ya mendalami ilmu-ilmu agama ini, hanya menyampaikan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah At-Tur, Bapak dan Ibu, ayat 21 sampai 27, ya, ini beririsan dengan surah, kalau At-Tur itu surat 52 ya, ayat 21, beririsan dengan surah Ar-Ra'du, surat 13 ayat 23. Di sana Allah berfirman, ya, ayat Ar-Ra'du dulu 23, Jannatu Adn, surga Aden, yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang-orang yang salih dari bapak ibu ya mereka ke atas, wa azwajihim, suami istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Masya Allah. Ar-Ra'du 23, mereka akan masuk ke surga Aden bersama bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu. Tetapi Allah batasi wa man salah, orang-orang yang salih saja. Waladun salihun, ya. Suami, istri, salih, salihah. Insya Allah ayah dan ibu yang salih, salihah pula. Nah, dalam surah At-Tur, surat 52 ayat 21, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, orang-orang beriman diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Ya. Ini adanya di akhirat, Bapak dan Ibu.
Ya. Kalau di dunia kan sudah ketemu. Di sini Allah katakan akan kami pertemukan. Ini kata para ahli tafsir di akhirat. Dan karena orang beriman, janji Allah ini tentu pertemuannya di tempat yang menyenangkan. Dan tempat yang menyenangkan itu adalah ya surga. Tidak ada tempat ketiga, adanya surga atau neraka. Nah, orang yang beriman, Masya Allah, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, akan kami pertemukan dengan anak cucunya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak saya kurangi amal mereka sedikit pun. Ya. Yang menarik Bapak dan Ibu, ya ini luar biasa. Bisa jadi ya putra-putri kita itu lebih saleh dari kita orang tua. Ya, karena mungkin alhamdulillah sekarang kita bisa memahami, memfasilitasi mereka dengan pendidikan terbaik, tadi ibadah terbaik, akidah terbaik, akhlak terbaik. Kita berharap mereka lebih saleh dari kita. Dan ketika itu terjadi, ya, misalnya mereka lebih dahulu mengenal nilai-nilai Islam, lebih semangat atau bahkan lebih banyak punya hafalan Al-Quran. Bisa jadi itu. Nah, itu semua akan menambah mereka derajatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah janjikan lagi, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Masih surah At-Tur ini. Saya tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau putra-putri kita nanti pada saatnya di akhirat ya, memiliki amal lebih banyak, lebih soleh, yang tentunya surganya lebih tinggi, ya, karena tadi ya, semangatnya, ibadahnya, Masya Allah, dari kecil sudah kita kondisikan. Kadang-kadang kita, termasuk saya, menyadari pentingnya menjadi orang yang soleh kan sudah dewasa banget bahkan ya. Tapi mungkin putra-putri kita fasilitasi dari kecil untuk menjadi putra-putri yang saleh-salehah, maka kemungkinan amal mereka lebih banyak dari kita para orang tuanya. Ya, dan ketika itu terjadi, surganya, kata Allah kan, surga itu bertingkat-tingkat. Surga mereka akan lebih tinggi dari surga orang tuanya. Ya. Nah, tetapi Allah menjanjikan akan dipertemukan. Ya. Ini sebuah renungan bagi kita semua. Nah, ketemunya di mana nanti? Apakah anak-anak yang akan ke tempat ayah ibunya yang mungkin, ya mohon maaf ya, mungkin surganya lebih di bawah, atau bapak ibunya yang naik ke level surga putra-putrinya yang lebih soleh-solehah tadi. Para ulama pun menjelaskan, firman Allah itu menegaskan, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Saya tidak kurangi amal mereka. Kalau anaknya yang turun, berarti pahala mereka berkurang. Kesolehan mereka yang lebih tidak memberi fasilitas. Akan tetapi yang terjadi adalah orang tua yang mungkin surganya, levelnya di bawah itu naik ke level surga yang dicapai oleh putra-putrinya yang solih dan lebih solihah. Itu makna wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Al-ayah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ya. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai. Ya, perlu diwaspadai. Ada sebuah atar peristiwa bahwa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu ada seorang yang mengadu kepada Umar. Orang tua mengadu tentang anaknya. Ya. Kata orang tua itu, wahai Khalifah, ini anak saya durhaka. Kemudian anaknya ditanya oleh Khalifah, benar kata ayahmu? Benar wahai Khalifah. Tapi sebelum saya menjawab lebih lanjut, bolehkah, kata anaknya pinter nih, saya bertanya, apa hak seorang anak kepada orang tuanya yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Kata Khalifah, iya ada 3. Ya. Kemudian yang pertama adalah ya, memilihkan calon ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Yang kedua, memberi nama yang baik
Dan yang ketiga, mengajari pendidikan agama yang baik atau mengajarkan Al-Quran, sumber ajaran Islam. Nah, kemudian sang khalifah pun bertanya lagi kepada ayahnya, ya, sudah diajarin, sudah ditunaikan hak anakmu? Belum. Intinya kemudian sang anak protes karena ayahnya tidak memberikan hak kepada anaknya. Akhirnya sang anak mengadu, wahai khalifah, sesungguhnya ayahku tidak memilihkan calon ibu, karena yang mengadu ayahnya tidak memilihkan calon ibu yang salihah. Ibunya orang yang tidak beriman, penyembah api, majusi. Ya. Tentu kita alhamdulillah tidak kena ini, ya. Kemudian tidak memberi nama yang terbaik, karena diberi nama asal-asalan, ju'lan, itu nama kumbang gitu ya. Kemudian ketiga, tidak pernah mengajari agama, tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Jadi kemudian sang khalifah pun tanya kepada ayahnya, benar kata anakmu? Benar wahai khalifah. Maka kemudian yang ditegur bukan anaknya, yang dibilang durhaka, tetapi yang ditegur ayahnya. Kamu mengadukan anakmu, ternyata yang masalah adalah pada dirimu. Ya, mohon maaf, ini juga renungan buat saya dan kita semua. Ini kembali kepada bahwa kita perlu mewariskan kesalehan kepada putra-putri kita tercinta. Waj'alna lil muttaqina imama, menjadi contoh kesalehan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu yang pertama paling berhak kita antarkan mencontoh kita, paling berhak kita antarkan menjadi orang yang bertakwa adalah putra-putri kita tercinta. Ya, dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya harapan yang lebih dari itu semua, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain sebagai penutup, ya, pengantar, ya, malam hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 73, ya. Kalau tadi digambarkan oleh Allah dalam Ar-Ra'd 23 bahwa orang masuk surga itu tidak sendirian, tapi bersama keluarganya, bahkan keluarga besarnya. Dalam surah Az-Zumar, ya, ternyata bukan hanya keluarga besar, keluarga inti dan keluarga besarnya, tetapi dengan rombongan lebih besar lagi. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya. Diberangkatkan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, lagi-lagi ini kuncinya, tiketnya Bapak dan Ibu adalah ketakwaan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, diberangkatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ila jannati zumara, menuju surga Allah Subhanahu wa taala dalam rombongan-rombongan. Az-Zumar 73. Ya. Masya Allah, ya, kita membayangkan Bapak dan Ibu kalau kemudian kita bersama keluarga kita tadi, ya, Ar-Ra'du dan At-Tur punya tiket ke surga bareng. Kemudian kita bayangkan pula bahwa ternyata ke surga itu bukan hanya rombongan kita dan keluarga, tetapi termasuk rombongan alumni, maaf lupa, alumni 8 Ustaz. 2889. SMA 2889. SMA 28 angkatan 89, ya. Masya Allah, ya. Tentu yang utama, yang paling berhak untuk bareng-bareng rombongan adalah, ya, nanti ada hadisnya lagi nih yang memberikan kesempatan atau peluang lebih, bukan hanya kita dan keluarga, tetapi dengan teman-teman, ya, terutama yang rajin taklim, rajin thalabul ilmi. Digambarkan oleh Rasulullah, majelis ilmu itu majelis taman surga, kan, ya. Maka ketika kita bisa bareng-bareng, mudah-mudahan istiqomah, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, ya, setelah kita dan keluarga tadi, ya, putra-putri kita dalam surah At-Tur bisa mengkatrol level surga kita, ternyata kita masih difasilitasi untuk lebih berbahagia lagi,
dengan rombongan bersama banyak ya. Bisa rombongan di lingkungan kita, majelis-majelis taklim sekitar kita, sesama jamaah masjid musola di tempat tinggal kita masing-masing, juga bisa pula dengan rombongan alumni 29 ya. 28 ya, Masya Allah lupa lagi angkanya. Pokoknya alumni majelis taklim inilah, majelis taklim alumni ini, Masya Allah. Ya. Karena Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar 73 ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, diberangkatkan orang-orang yang bertakwa menuju ilal jannah, menuju surga itu zumaro, dalam rombongan. Ya. Dan fasilitasnya Masya Allah, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ketika rombongan itu datang ke surga, disambut oleh para penjaga, malaikat-malaikat yang ramah, Masya Allah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, selamat datang, yang menyambut para malaikat. Ya. Tibtum, berbahagialah kalian, beruntung kalian semua. Fadkhuluha khalidin, silahkan masuk ke dalam surga selama-lamanya, kekal di dalamnya. Masya Allah. Nah, ini ayat terakhir yang menyemangati kita semua. Sebelum kita tutup dengan hadis terakhir pula yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah biasa mendengar, bahwa ya, idza dakhala ahlul jannah, ketika penduduk surga itu sudah sampai di dalamnya, ya. Kemudian fa innahum yas'aluna rabbahum, mereka pun mencari teman-temannya. Dan kemudian ketika di antara temannya itu tidak kelihatan, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabbu innali ikhwanan. Ya Allah, dulu saya punya kawan-kawan. Ya, puasa bareng, salat bareng, ngaji taklim bareng. Lam najidhum. Kok enggak kelihatan? Tidak kami temukan ya Allah. Ya. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang tidak ditemukan ya. Ya, mungkin ada di antara orang-orang bukan kita itu ya salat, puasa, mungkin bahkan umroh bareng, taklim bareng, tetapi ada masalah-masalah yang belum selesai. Sehingga sempat ya ketinggalan, atau maaf, mudah-mudahan bukan kita ya, insya Allah sempat terjebur ke neraka. Tapi ya, Masya Allah ya, pertolongan, ini namanya syafaat teman yang soleh, syafaat orang soleh itu, mereka mengadu kepada, ya Allah, ada orang tidak disebutkan namanya, ya. Kemudian kok kami nggak ketemu, ya, nggak melihat mereka ya Allah, nggak lihat teman saya itu. Ya, ay Rabbu innali ikhwanan, ya, lam najidhum, kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah, idhabu linnar, coba tengok ke neraka. Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka siapa saja, tentu yang dicari temannya ya. Yang pertama adalah teman-teman yang kalian kenal, yang kalian cari itu ya, yang di hatinya ada sekecil apapun keimanan. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Jadi ini keberuntungan yang kita syukuri, ya, memiliki teman, komunitas, kelompok yang beramal soleh bareng. Selain tadi ya dari lingkungan terkecil, ya, Masya Allah, keluarga keluarga inti, keluarga besar, ya. Kemudian rombongan-rombongan, ya, ternyata masih ada fasilitas lainnya. Ketika kenal orang, pernah bareng-bareng beramal soleh di dunia, itu mereka saling mencari dan memberikan syafaat. Bahkan seandainya ada orang yang sempat terjatuh ke neraka, temannya itu diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat, menyelamatkannya. Semoga sedikit yang bisa saya antarkan Bapak dan Ibu sekalian bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallama ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Fadhol, silakan Ibu.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Kiai atas tausiahnya. Baik, rekan-rekan, itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Effendi Anwar LC. Seperti apa yang telah beliau sampaikan bahwa ada 3 hal yang menjadi pengajaran terbaik kepada anak-anak kita seperti dalam surah Luqman, yaitu akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Dan anak-anak yang soleh akan membawa mengangkat ayah ibunya ke dalam surga yang lebih tinggi, dan Allah menjanjikan akan mempertemukan mereka ke dalam surga tempat anak-anak mereka berada. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu ada rekan senior kita, Mas Erik dari Angkatan 86. Mas Erik ini adalah humas dari Ikatan Alumni SMA 28 dekade 80-an. Assalamualaikum Mas Erik. Semoga selalu sehat. Terima kasih sudah hadir dalam majelis ini. Barangkali Pak Ramon mau ngobrol sedikit menyapa Mas Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Effendi Anwar atas uraian tausiahnya. Mohon maaf nggak sempat mendengarkan secara lengkap tadi karena kebetulan di tetangga sebelah ada kedukaan, sehingga selaku tetangga yang baik mencoba menjadi yang baik untuk mencoba ngurusin tadi sekitar gitu. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Erik Angkatan 86 2928 89 yang telah hadir memenuhi undangan kami. Mungkin tiada kesan tanpa pesan dari Bang Erik nih selaku senior kita. Ya, pengajian bulanan ini sebenarnya sudah hampir 6 bulan ini, lebih dari 6 bulan ya. Kita jalankan. Ke 10. Udah 10 bulan ya, bulan ya. Tapi biasanya kemarin sama guru-guru SMA Negeri 28 juga pernah hadir juga di sini. Ya, baru kali ini kami memberanikan diri untuk mengundang kakak-kakak kelas kami, mungkin nanti juga ke teman-teman yang adik-adik kita yang di SMA 28, 89. Kali ini baru di angkatan dekade 80-an dulu nih saya undang dulu gitu. Terima kasih undangan atas kehadirannya Bang Erik. Mungkin Bang Erik mau coba menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan Bang Erik. Masih di mute. Sudah, Mbak? Tes. Oke. Sudah. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya manggilnya Bang Litai. Saya dengar taunya Bang Litai nih karena kita pernah diskusi. Saya salah satu yang tahu perjuangan Bang Alex Litai, ternyata masih paman beliau. Jadi saya sempat ngobrol chattingan dengan beliau. Siap. Terima kasih undangannya ya. Saya terus terang seneng yang kayak ginian. Biasanya kalau di grup dekade saya udah yang paling duluan tuh jam 4, jam 3 saya udah ribut di situ. Nah, di waktu dekade. Nah, saya apresiasi teman-teman 89 atas inisiatifnya, apalagi saya dapat info sudah 6 bulan ya. Begitu. 10 bulan. Cuman memang di dekade 10 Mas Erik, 10. Sudah ke 10 ya. Sudah ke 10. Cuman di dekade ini yang saya tahu dulu ada motor namanya Ustadz Hudi. Nggak tahu kemana. Dulu akrab dengan saya, pernah ke rumah saya juga gitu loh. Memang mungkin pemahaman Islamnya lebih udah dan 8 saya baru ban coklat gitu loh. Jadi agak susah ngikutin beliau. Nggak tahu kemana, mungkin dia sibuk. Dulu zaman anaknya masih di farmasi UI suka cerita-cerita tapi nggak tahu. Nah, mungkin nanti kemudian juga ada Mbak Antin Sobari, itu saya kenal zaman saya mahasiswa. Bapaknya itu kan sekjen, sekretarisnya Menteri Pak Wardoyo dulu. Kebetulan saya mahasiswa pertanian, suka itu dengan beliau tak. Nah, begitu. Nah, makanya saya lihat sekarang ini ada tokoh-tokoh Mbak Wahyuni, kemudian Bang Raymond ya. Terima kasih lah, maksudnya memang terlalu banyak ya angkatan 28 kan ya ada. Saya sekarang kebetulan ditaruh juga di dekade 60, 70. Jadi teman-teman saya itu
Nambah kakek-kakek ya, Bang. nenek-nenek, iya yang Nama angkatan nambah ya, Bang. iya angkatan 68 itu pertama saya baru lahir udah ada 11 filial di Tanjung Iya, Barat. betul. Heeh. Pada waktu itu karena humas itu kan harus merekat tuh Bang, harus merekatkan di semua lini begitu kan, tentu dengan karakter masing-masing, dengan egonya masing-masing. Tapi ya saya namanya memang saya jiwanya jiwa sales, saya nikmatin aja. Jadi saya bisa alhamdulillah nih bisa silaturahmi dengan adik saya yang paling kecil 89 dan dengan kakak saya paling tua angkatan 68 gitu loh. Waduh, luar biasa. Ya, betul. Tapi yang saya yaitu Bang Lite yang saya agak bingung itu di angkatan 67 berita innalillahi jarang loh. Alhamdulillah sehat semua ya berarti. Kita waktu zaman pandemi kemarin kan, kita dikit-dikit pernah sehari 7 itu, tiap hari innalillahi. Facebook kayak membaca Biblia ya, Facebook. Iya, betul kan tugas saya memang teman-teman apa namanya yang ya paling tidak gini, kalau ada orang meninggal, Pak. Kita posting di medsosnya si SMA 28 tuh kan. Alumni yang anggotanya banyak segitu. Ya paling enggak ada 100-150 yang mendoakan, insya Allah diijabah oleh malaikat. Paling enggak kita bisa meringankan jalan almarhum atau almarhumah. Amin. Jadi apa namanya sekali lagi saya apresiasi, insya Allah selama saya ada waktu itu apa namanya saya akan ikut, saya akan support juga. Jangan malu-malu. Jadi gini, jangan malu-malu branding sama itunya. Jadi kalau perlu Bang Erik tolong posting di alumni 28 gitu di Facebook. Percobaan dulu Bang. Karena sama juga paling kecil Bang di dekade 80-an. Paling muda, bukan paling kecil, paling muda. Paling muda. Tapi bagus karena saya gini Bang, saya bergaul itu dari tahun 80 sampai tahun 89. Banyak enggak sedikit banyak angkatan yang ribut itu gara-gara masalah politik, masalah pilkada, masalah pilpres. Nah, pilpres. Nah, ini kan tapi beda 89 ini malah bersaudara dan bersilaturahmi itu kan sesuatu yang menurut saya sesuatu banget gitu loh. Iya, betul. Begitu nanti juga saya. Nah, kalau bisa habis ini testimoni di grup DKD 80 Bang kita ya. Siap. Jadi besok-besok itu banyak yang ikut datang lah. Amin. Oke. Ya, terima kasih Mbak Wahyuni ya, sukses ya moderator ya, Bang Dite juga ya. Apresiasi. Terima kasih Bang Erik. Bang Resma buat 89. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Erik dan Pak Ramon. Semoga selanjutnya Mas Erik dan rekan-rekan senior dari dekade 80-an bisa banyak yang ikut dalam kajian kita berikutnya. Amin. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali sudah ada chat? Belum ya? Atau mau ada yang langsung bisa raise hand? Karena di chat belum ada pertanyaan. Aduh, Mbak, aku mau sharing dikit bisa Mbak? Boleh, Mas Erik, gimana? Jadi gini Mbak, saya ini kan mungkin bukan berarti lebih pinter, dari teman-teman 8, cuman saya lebih lahir duluan aja. Saya mau sharing sedikit. Jadi begitu dulu saya lulus kuliah kan saya kan 86. Begitu lulus kuliah itu lulus SMA 92. Ya, saya pernah dapat masukan nih masalah anak nih, Mbak. Masalah anak dari saudara saya. Saya kan orangnya teachable, senang belajar. Halo? Iya gimana, Mas? Jadi beliau kebetulan lulusan UGM sama UII, kuliahnya 2. Dia bilang ini, Rick, investasi 2. Investasi itu kan duit seperak menjadi 10 perak, duit 10 perak menjadi 100 perak. Iya kan? Iya. Ada 2 jalan, Rick, kata dia gitu. 1, investasi sumber daya manusia, ya kan?
satu lagi investasi properti. Iya. Nah, jadi dia bilang kalau kamu mau yang utama adalah investasi sumber daya manusia. Artinya apa? Kamu sekolahin setinggi-tingginya anakmu di situ. Karena investasi duit 100 itu akan menjadi duit 10.000 akan jadi 100.000. Nah, kedua, kalau anak kamu sudah sekolah, nanti baru kamu investasi properti. Ya kan? Begitu. Jadi kebetulan kan tema di sini anakku harapanku, ya saya bilang tadi kalau punya duit ya kita orang tua jangan sayang lah buat sekolah anak. Itu nah itu kalau masalah ini kan teori banyak. Mbak moderator dan Bang Litai. Itu saya cuma bagi salah satu teori yang saya pakai sampai saat ini gitu loh. Jadi kalau sebagai orang tua ya nyari duit kaki buat pala jadi kaki kayak pemain sirkus kalau buat sekolah anak ayo jadikan begitu. Iya. Itu aja Mbak tips dari saya. Baik. Maaf kalau Mas Erik, ya. Barangkali Mas Erik ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Bapak Kiai? Belum. Gini. Belum. Cuman yang belum ya. Enggak, silakan pas dulu saya mikir. Silakan pas dulu ke moderator. Baik. Ini ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Maaf. Ustadz, apabila telah ditunaikan kewajibannya kepada anaknya, namun anak berada di jalan yang salah sampai orang tuanya meninggal, bagaimana dengan beban orang tua? Silakan dijawab dulu, Pak Kiai. Baik. Masya Allah, ya, Bismillah. Bapak dan Ibu, ini diantara fasilitas khusus orang tua ya. Jadi enaknya orang tua, kalau sudah mendidik putra-putrinya, memberi contoh kesolehan dan seterusnya tadi, kemudian anaknya ikut menjadi soleh, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka menjadi investasi, royalti, pahala untuk orang tuanya pula. Ya. Nah, sebaliknya ketika sudah menunaikan kewajibannya mendidik dan seterusnya, ternyata ada yang tidak ikut dalam kesolehan, maka orang tua tidak bertanggung jawab, tidak dimintai pertanggungjawaban atas keburukan yang dilakukan oleh anaknya, karena tugasnya adalah tadi mendidik, memfasilitasi, hasilnya itu bukan urusan orang tuanya. Nah, disinilah di antara keberuntungan orang tua. Kebaikan anak otomatis nyampe ke orang tua, tapi keburukannya tidak, selama memang orang tua sudah menunaikan kewajibannya. Semoga demikian jelas Bapak dan Ibu. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Tadi pertanyaan dari siapa ya? Aduh, nggak kelihatan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Bahrun. Tadi Ustadz jelaskan tentang rombongan surga. Kalau kita ikut beberapa rombongan, kira-kira rombongan apa yang kita akan sertakan? Yeah. Gimana Ibu beberapa? Sudah baik. Jelas Pak Kiai? Ya. Baik, ini tadi tentang rombongan yang banyak ya, Masya Allah. Ya. Jadi sunatullah dalam semua peluang kebaikan, ketika ada satu baik, satu lagi lebih baik, punya nilai lebih lagi, dan seterusnya, tentu kita akan memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Ya. Jadi ketika banyak rombongan, kita di majelis taklim yang banyak, tentu majelis taklim dan jamaah yang paling soleh-solehah itu yang akan mengantarkan kita kepada ketinggian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan yang kedua, itu yang pertama ya, dia akan yang rombongan terbaik. Ya. Kemudian rombongan-rombongan itu tidak bertolak belakang. Ya. Sangat Allah Maha Kuasa untuk memberangkatkan semuanya. Ya. Karena dalam hadis disebutkan rombongan umatku itu tidak terbatas. Gitu ya. Jadi rombongan paling besar kata Rasulullah kan rombongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as-sawadul a'zam, rombongan yang paling besar, a'zam. Jadi bukan tidak harus memilih rombongan, tapi berada dalam rombongan-rombongan yang memang besar. Cuma memang dalam hadis-hadis lain kan disebutkan
bahwa ada orang yang rombongan itu jalannya cepat, ya, cepat nyampe surga itu ya, mungkin VIP gitu ya, VVIP bahkan ya. Ada yang begitu, tapi ada yang agak lambat dan seterusnya ya. Maka kita berfastabiqul khairat di situ, berlomba-lomba menjadi yang terbaik insyaallah taala. Wallahu a'lam. Baik. Ini saya akan bacakan agak cepat saja ya karena waktu juga. Kemudian dari Beni, Bapak Ustadz, Lukman Al-Hakim ini siapa, kenapa diabadikan dalam Al-Quran, dan anaknya ini kenapa sampai diwasiatkan seperti itu? Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, saya belum bisa menjawab yang ini ya, belum membaca lebih dalam lagi. Semoga bisa mendapatkan jawaban dari Ustadzah lainnya nantinya. Mohon maaf belum bisa memberikan penjelasan lebih. Ya. Dari chatnya sudah habis, barangkali ada yang bisa langsung Pak Mamo buka tadi mic. Pak Mamo unjuk tangan. Right hand ya, boleh. Ya. Silakan Ustadz Mamo. Terima kasih Mbak Wai atas kesempatannya. Pak Kiai, izin bertanya sedikit terkait dengan surat At-Taghabun ya, yang ayat 14 kalau salah. Ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ini kira-kira maksudnya apa ya? Karena emang di situ kan dianggap istri dan anak sebagai musuh ya. Bahkan disuruh berhati-hati gitu. Nah, itu kira-kira konteksnya tuh seperti apa? Karena memang ini yang namanya anak kan sebenarnya kalau kita ya tadi Pak Kiai bilang tuh sebagainya itu kok di sini kok ada mesti sikap kehati-hatian gitu. Gitu Ustaz. Baik, bismillah. Allah berfirman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian, namanya min itu litab'in, sebagian. Ini ada memang sebagian kecil ya, sebagian kecil dari suami, istri maupun anak itu yang bisa menjadi ya berpotensi di situ. Berpotensi untuk menjadi musuh. Ya, musuh di sini bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, jadi yang pertama tadi ya, sebagian kecil. Dan itu pun dalam kenyataannya tentu kecil ya. Anak-anak itu berbeda jauh, berbeda karakter dari orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh solihah, yang banyak putra putrinya pun juga soleh solihah. Ya. Nah ada sebagian memang yang tercecer tadi atau tidak mengikuti ya. Nah ini tadi Allah berpesan untuk ketika itu terjadi, fahdharuhum, maka waspadalah. Ya. Jadi potensi itu ada, maka yang Allah pesankan waspada. Kita bertekad dengan kewaspadaan ini jangan sampai anak kita ada yang tadi menjadi musuh ya, di dunia tentu menimbulkan masalah-masalah bagi kita, dan di akhirat itu bisa juga menjadi musuh karena akan menuntut ya, dan yang dituntut adalah ketika laki-laki orang tua tidak memberikan contoh pendidikan, mengantarkan kepada kesolehan, itu yang mungkin akan menjadi musuh pula di akhirat. Tetapi ketika tadi kewajiban sudah ditunaikan, contoh baik sudah diberikan, ya, maka selesai tugasnya, dan insya Allah permusuhan itu tidak terjadi ya, di akhirat. Ya, kalaupun di dunia memang mungkin ya, orang yang soleh pun, bahkan Nabi pun di antara putranya ada yang tidak soleh, itu mungkin terjadi. Tapi lagi-lagi yang penting kita waspada dan menunaikan kewajiban kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada satu lagi pertanyaan Pak Kiai. Ini ada pertanyaan terakhir mengingat terbatasnya waktu. Dari Teti. Assalamualaikum Ustadz, apabila ada anak yang murtad, orang tua telah menganggapnya sebagai anak durhaka dan tidak lagi dianggap sebagai anak. Namun ketika orang tua telah meninggal, anak kembali ke Islam dan menjadi lebih islami. Bagaimana dosa anak tersebut kepada orang tuanya yang sampai meninggal masih dianggap sebagai anak durhaka? Baik, bismillah. Yang pertama tentu kan tadi dalam surah Luqman ada kondisi ya, orang tuanya yang tidak beriman, anaknya beriman.
Bisa jadi sebaliknya, orang tuanya muslim, muslimah, soleh, soleh taat, tapi ada yang murtad. Ya. Ada hubungan-hubungan sebatas hubungan manusiawi, ya, tetap ada hak untuk berhubungan baik sebagai manusia. Ya, maka kita seandainya itu terjadi, ya memang secara akidah itu durhaka dalam artian tidak mengikuti kesolehan orang tuanya, tapi tentu tidak dimusuhin dan seterusnya karena hubungan manusiawinya tetap berlaku. Nah, sehingga demikian, ya, sehingga ketika anak itu kembali mendapat hidayah, ya, tentu ini adalah mungkin ya anugerah dari Allah, janji dari Allah kalau orang tua itu soleh, anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya tadi, ya, jangan sampai kita terbawa marah, kemudian dan seterusnya, yang itu juga tentu tidak boleh, ya. Anak yang orang tuanya tidak berakidah Islam tetap dibaiki sama. Kalau orang tua ada anak yang kemudian keluar dari Islam, secara hubungan manusiawi tetap diperbaiki, dihubungi dengan baik. Gitu ya. Nah, ketika dia kembali lagi, mudah-mudahan itu janji dari Allah. Ya, orang tua yang soleh, anaknya akan dijaga. Ya. Dan ini, Masya Allah, apalagi zaman sekarang, sekaligus sebagai pesan penutup Bapak dan Ibu, seringkali kita tidak sanggup menjaga mereka. Dunia maya yang begitu luar biasa, kita tidak mungkin memantau mereka semua. Penjagaan terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kunci dijaga oleh Allah, surah Al-Kahfi 82 tadi, anak dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawaban yang telah diberikan, dan saya ucapkan terima kasih rekan-rekan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Setelah ini rekan-rekan dapat mengikuti sesi kuis, akan ada hadiah untuk pemenang kuis dari pengurus. Kuis kali ini akan dipandu oleh Saudari Ida. Silakan Ida. Terima kasih, moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan memandu acara kuis kali ini. Ada 3 hadiah yang akan diberikan oleh MTA 2889. Yang pertama adalah pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh Ustadz Effendi Anwar. Jadi kami mohon kepada Ustadz untuk bisa memilih dari beberapa pertanyaan itu mana yang kira-kira pertanyaan terbaik. Silakan Ustadz. Masya Allah ya. Pertanyaan yang menanyakan tadi Ibu, kalau banyak rombongan orang soleh, kira-kira mana yang akan diikutin? Pertanyaan siapa ya? Oh, oke. Berarti Pak Bahrun ya? Pak Bahrun Prayitno. Oke, selamat Allah. buat yang untuk hadiah pertama dimenangkan oleh Pak Bahrun Prayitno. Kemudian selanjutnya adalah kami akan melemparkan pertanyaan dan teman-teman bisa menjawab di chat. Dan chat yang paling atas dan benar itulah yang akan sebagai pemenangnya. Baik, mohon Pak Ustadz kalau pamannya ini minta tolong dibetulkan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang Al-Furqan ayat 74. Di situ disebutkan adalah menjadi qurratul a'yun. Apa arti dari qurratul a'yun? Silakan. 1, 2. Di chat apa langsung? Ya. Di chat, jangan langsung. Oh, di chat, karena langsung kalau lebih langsung cepat takut. malah. Kalau langsung takut berebut. Oke, sudah ada yang menjawab. 2 orang. Yang pertama penggembira hati dari Pak Beni Suwatmaji, kemudian dari Indra ada penyejuk hati. Kelihatannya paling betul yang Indra ya, Pak Ustadz, penyejuk hati. Bagaimana Pak Ustadz? Dua-duanya betul loh Ibu. Oh betul ya, jadi kalau dua-duanya betul berarti Pak Panitia Beni nyiapin 2 Suwatmaji. hadiah. Iya. Kelihatannya pemenangnya Beni ya, Beni Suwatmaji untuk hadiah door prize yang kedua. Nanti Indra bisa ikut yang selanjutnya. Dan kalau nggak salah baru kemarin menang deh. Iya betul.
Betul ya? Enggak, kemarin Oh, bukan enggak ya? menang, dapat hadiah. Oh, kemarin. gitu. Oke, bisa ikut yang Itu- selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Itu yang punya Bensu tuh, Bensu. Bagi-bagi Ya. Andra. Ya, Bagi-bagi Andra. betul. Iya, Jadi itu pemenangnya masih mau, kali ini. mau dihibahkan tapi belum nyampe ke yang mau menerima. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di situ selanjutnya adalah Qurrata Ayun Imam. Apa arti imamah di ayat yang apa namanya kata terakhir dalam ayat ini? Silakan. Imamah di sini. Dalam kajian Pak Ustadz ya, apa artinya tadi disebutkan seperti itu. Yang pertama dari Indra pemimpin umat. Tadi saya mengatakan pemimpin yang soleh masih belum tepat. Ada tadi kalau menurut saya ada yang tadi yang satu kata yang pemimpin di sini apa yang dimaksud dengan pemimpin di sini? Ada yang lebih tepat karena tadi saya menggarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah belum ada yang kasih jawaban? Ya, jawaban yang muncul belum sesuai tadi. Belum sesuai yang Coba yang disebutkan lain, oleh tafadhol. pemimpin orang-orang yang tahu masih belum. Ada yang mau menjawab? Indra benerin tuh. Masih belum pemimpin orang yang tahu, bukan. Arti pemimpin di sini tadi Ustadz mengatakan artinya adalah Jadi arti pemimpin di sini maksudnya apa? Imaman maksudnya apa? Ya, imaman di sini maksudnya adalah 1, Berapa katanya belum tahu. 2, 3, kepala masih belum. 4, Masih belum jawab. 5. Ya, tadi Ustadz mengatakan pemimpin di sini artinya adalah Itu teladan ada, Ibu. Oh, oke, Sari. Akhirnya di detik-detik terakhir Sari bisa menjawab. Sigit, Ibu. Bapak Sigit, Ibu. Sigit? Di atasnya Bapak Sigit. Oh iya, maaf Sari, sudah Sigit Suprayitno duluan, yaitu teladan. Ya, jadi yang pemenang ketiga adalah Sigit Suprayitno. Selamat. Saya ulangi lagi, pemenang pertama adalah tadi Pak Bahrun Prayitno, yang kedua adalah Pak Beni Suatmaji, dan yang terakhir adalah Pak Sigit Suprayitno. Selamat untuk pemenang. Yang kuis saya ditanyakan lagi satu lagi lah, kan saya kan nanti itu yang mau. Oh, oke. Berarti kita ganti ya? Ya. Oke. Tambah terus lagi aja. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah 3 pesan dari surat Luqman 12 sampai 19. Silakan. Apa 3 pesan inti dari surat Luqman 12 sampai 19? Tadi sudah disebutkan Ustadz, kemudian sama moderator juga diulang lagi. Silakan. Ya. Bagaimana dengan jawaban Pak Oli? Akidah, ibadah, dan akhlak, rasanya sih betul ya? Betul, Ibu. Masya Allah. Ya, terima kasih. Berarti pemenang ketiga adalah Oli. Ya, selamat untuk ketiga pemenang, dan semoga semuanya sudah mengisi alamat. Jadi langsung bisa kita kirimkan sesuai dengan alamat yang ada di presensi hari ini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ida. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang kuis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup kajian ini, saya mohon Pak Kiai dapat menutup dengan doa. Saya persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita berdoa semoga Allah berikan untuk kita dan keluarga kita, putra-putri anak cucu kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kita semua, dan kita menjadi teladan di hadapan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah pertemukan kita dengan keluarga dan teman-teman semua dengan kebahagiaan di dunia ini, Allah pertemukan lagi di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa wahfadhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, tolonglah putra putri keluarga kami untuk senantiasa taat kepadamu. Berilah kepada kami bakti mereka semua. Ya Allah, jagalah mereka semua dengan penjagaan terbaik-Mu. Kami, ya Allah, tidak sanggup untuk terus menjaga mereka. Engkaulah, ya Allah, sebaik-baik penjaga birahmatika, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pagi atas doa penutupnya. Sebelum meninggalkan Zoom ini, mohon kesediaannya untuk berpose sejenak untuk pengambilan gambar sebagai dokumentasi kami. Kami mohon pula rekan-rekan dapat berkenan untuk membuka videonya. Silakan Ida. Oh ya, baik. Ya, buka. Sambil menunggu teman-teman buka kameranya, mohon yang belum mengisi presensi kehadiran, mohon diisi ya, seperti yang ada di chat. Terima kasih. Oke, saya akan mulai. Ya, presensinya ada di chat ya. Baik, saya akan mulai. Halaman pertama dulu ya, ada 2 halaman. Kita mulai. 1, 2, 3. Senyumnya. Bentar ya, agak. Nah, sudah yang pertama. Oke. Yang kedua, bersiap-siap. Halaman kedua. 1, 2, 3. Sebentar belum muncul, sinyalnya agak lelet. Oke, sudah muncul. Terima kasih semuanya. Baik, silakan. Terima kasih, Ida. Silakan, baik. Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu. Ya, Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Kami Bapak, Assalamualaikum. Pak Ustadz. Waalaikumsalam Atas kehadirannya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan atas nama pengurus, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian ini memiliki banyak kekurangan. Segala kekurangan milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wai, makasih ya Wai. Ida, Ya, silakan kalau masih mau silaturahmi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan lagi. Assalamualaikum. Gus Manca. Depan gabung lagi ya. Insya Allah. Jambi.